Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab 2, yaitu about router OS dan router board. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari ada router OS dan router board, router OS features, router board name, router board type, arsitektur router board. Kita masuk ke materi pertama, yaitu router OS dan router board. Jika pada router OS itu dia mengarah ke software ya, dan mikrotik itu ada yang berbentuk software dan juga ada yang berbentuk hardware. Nah, kalau yang berbentuk software itu biasa disebut dengan istilah router OS. Dan untuk hardware itu biasa disebut dengan istilah router board. Untuk router board, dia lebih mengarah ke perangkat fisik, dan untuk router OS dia lebih mengarah ke software OS-nya. Nah, router OS ini dia berbentuk OS. Dia bisa diinstal di PC server ataupun virtualisasi seperti VMware. Nah, router OS dengan standar Alone Operating System berbasis Linux v3.3.5. Lalu jika ada pertanyaan kenapa router OS itu diinstal di PC? Nah, kalau kita install di PC itu, kita bisa custom dengan prosesornya itu. Apa RAM-nya, berapa RPC-nya, yang apa. Kalau misalkan kena problem dan yang rusak perangkat misalkan, maka yang perlu diganti hanya pad LAN card-nya saja. Dan kalau misalkan router board, maka yang diganti semuanya. Jenis produk mikrotik router OS itu diantaranya mikrotik X86-bit. Lalu berikutnya adalah router board. Router board ini lebih mengarah ke perangkat fisik ya, built-in hardware. Jadi dapat kita ketahui bahwasanya mikrotik itu banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi segala fitur yang terdapat pada mikrotik itu bisa tersedia ataupun bisa bergabung dalam satu perangkat saja. Jadi router board itu dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Semuanya kembali lagi pada istilah mikrotik. Jadi semuanya kembali lagi pada prinsip kita, kalau misalnya ingin yang lebih simpel itu bisa menggunakan router board. Dan kalau misalnya yang router OS yang diinstal di PC ataupun server, maka kalian custom misal kayak hardware-nya, apa terus RAM-nya berapa. Dan jika pada router board, itu dia sudah disetting default-nya. Dan tetapi kalau misalkan kalian ingin perangkat pecahannya, misalkan seperti wireless, mikrotik, jadi dia tidak membebani router. Jadi dia dipecah lagi dengan perangkat tersendiri lagi. Jadi tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu router OS features. Fitur mikrotik itu ada banyak. Di antaranya seperti wireless network, routing, firewall, dan NAT. Cost atau bandwidth management, point-to-point tunneling, user management, dan juga sebagai tools. Kita bahas yang pertama, ada namanya support plus network ya. Jadi wireless itu nirkabel ya. Jadi wireless network itu sudah tertanam pada mikrotik saat ini. Dan wirelessnya ada yang diperuntukkan untuk indoor dan juga outdoor. Dengan standari supportnya itu adalah ABCN dan AC. Untuk yang indoor, misal contohnya adalah cap wireless mikrotik. Dan untuk yang outdoor itu contohnya ada point to point. Ada juga yang namanya point to multipoint. Lalu berikutnya ada juga yang namanya routing. Jadi routing itu dibagi menjadi dua. Yaitu static routing dan juga dynamic routing. Dan ini support untuk IPv4 dan IPv6. Lalu ada juga firewall dan NAT. Jadi firewall itu sebagai proteksi agar mikrotik kita aman, dan untuk NAT itu biar klien yang memiliki IP privat itu bisa mengakses IP publik. Contoh fitur ini bisa mengatasi serangan. Kemudian bisa juga untuk mengeblok website ataupun mengatasi serangan internal. Kemudian juga bisa tanamkan protection. Lalu bisa juga untuk mengeblok sosmed pada jam kerja. Fitur berikutnya adalah QoS. Biasa digunakan untuk bandwidth management, di mana mikrotik kita diatur oleh bandwidth management ya. Lalu ada juga point-to-point tunneling. Jadi ada yang PPT,
PPPoE, SSTP, OpenVPN, yang dengan misal ketika kita menggunakan point-to-point tunneling, ketika kalian ada yang remote server dari jarak jauh. Lalu ada user management. Jadi untuk user management ini, misal ada yang DHCP, agar bisa mendapatkan IP address otomatis kemudian proxy. Proxy itu salah satu contohnya seperti web proxy ya. Lalu ada yang namanya hotspot. Misal ketika kita menggunakan fitur hotspot pada klien yang connect itu, nanti kita berikan portal autentikasi, misal dikasih user password atau password saja. Kemudian ada juga radius dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada tools. Jadi mikrotik kita bisa digunakan untuk bandwidth, test, kemudian torch, lalu mapping, MRTG, dan lain sebagainya. Jadi digunakan untuk uji coba ataupun mengecek-ngecek. Perlu diketahui bahwa mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan yang lain, dengan adanya fitur-fitur yang lain juga di satu perangkat yang sama ataupun terpisah. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu name type arsitektur router board name. Pada mikrotik untuk yang pengkategorian nama dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan simbol nama, word, dan exceptional naming. Oke, di sini ada RB9951. Untuk RB-nya yaitu router board. Angka pertama yang 9 ini adalah seri atau kelas router. Angka kedua merupakan jumlah port Ethernet. Dan angka yang ketiga ini merupakan jumlah slot atau wireless-nya. Selain menggunakan simbol, di sini juga menggunakan kata seperti Omnitic, Groove, SXT, LHG, Dynatis, dan lain-lain. Dan juga bisa berdasarkan exceptional naming. Oke, lalu berikutnya pengategorian type. Nah, di sini jika setelahnya ada tulisan UI, berarti ini merupakan fitur board. Berikutnya adalah arsitektur router board. Jadi sama seperti PC ya. Kalau misalkan PC itu arsitekturnya ada yang x64 dan juga x86. Akan tetapi untuk mikrotik itu lebih dari itu. Ada yang namanya MIPS-BE, SMIPS, TILE, PPC, ARM, x86, MIPS-LE, MMIPS, PC, /x86, RB230 series. Jadi, arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, dan jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap, maka kalian bisa mengunjungi website www.mikrotik.com/download.